Assalamualaikum, kami dari kelompok 1, kelas B yang beranggotakan Atartarus Mu'min, Awan Purnama, Elis Anisulastri, Nadila Siti Marjani, Fitria Handayani, dan Rena Salsabila. Di modul 3 yang berjudul makanan ini terdapat 3 kegiatan praktik. Yang pertama jenis zat dalam makanan, yang kedua uji makanan, dan yang ketiga pencernaan makanan. Saya Reina Salsabila akan mempraktikkan kegiatan praktik satu jenis zat dalam makanan. Yang pertama pengelompokan bahan makanan dengan tujuan dapat mengelompokkan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Salsabila. Saya akan memperkenalkan 4 sehat 5 sempurna. Oke, 4 sehat 5 sempurna. Di sini ada karbohidrat, ada nasi dan kentang. Di sini ada protein, ada telur, ayam dan tahu. Di sini ada sayur. Di sini ada buah-buahan. Dan yang sempurna ada susu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengelompokan sayuran. Tujuannya adalah dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Elis Anisulastri. Saya Rena Salsabila. Kami di sini akan memperkenalkan jenis-jenis makanan. Ini sayuran terdiri dari 5 jenis sayuran ya. Kita bedakan sayuran menjadi 5 jenis. Pertama, sayuran daun. Sayuran daun apa saja? Ada ceng, ada kangkung, dan ada engkol. Yang kedua ada sayuran buah. Ada tomat, ada terong, dan ada cabai. Yang ketiga ada sayuran kacang-kacangan. Ada kacang hijau, ada kacang panjang, dan ada kacang merah. Yang keempat ada sayuran akar. Saya akan ada lobak, singkong, dan wortel. Kentang sama bengkuang ya. Dan sayuran tunas kita ada toge. Selanjutnya yaitu membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Tujuannya adalah dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna.
Di kegiatan praktik 2 yaitu uji makanan, yang terdiri dari uji karbohidrat, uji lemak, dan uji protein. Yang pertama, uji karbohidrat, bertujuan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Elis Anis Lasri, saya dari UPBJJ Bandung Selatan. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempraktekkan uji karbohidrat. Di sini saya telah menyiapkan alat-alat dan bahan yang akan saya gunakan. Kenalkan, ini ada nasi, ada kentang, margarin, biskuit, tahu putih, telur putih, tepung terigu, pisang, betadin, pipet, dan gula pasir. Kemudian berikan 2 atau 3 tetes larutan betadin pada semua bahan makanan yang telah disediakan. Setelah menunggu beberapa saat, makanan yang sudah ditetes betadin akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Semakin pekat warna makanannya, berarti semakin banyak mengandung karbohidrat pada makanan tersebut. Yang kedua, uji lemak, bertujuan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya saya Atep Haris Mukmin akan praktek tentang uji lemak di dalam makanan. Makanan-makanan yang ada yang saya sudah siapkan ada margarin, ada kacang, ada seledri, ada pepaya, ada singkong, jagung, kemiri, wortel, minyak, dan susu. Nah, pertama-tama kita gosok bahan yang ada. Untuk air kita perlu alat tambahan yaitu sendok. Nah, selanjutnya ini margarin juga perlu alat tambahan berupa sendok. Nanti margarin ini kita bakar juga menggunakan lilin. Setelah kita olesi dan tetesi berbagai macam bahan, kita diamkan dulu kurang lebih selama 10 menit. Setelah kita diamkan 10 menit, hasilnya minyak dengan nilai tertinggi lemaknya, kemudian margarin, kemudian santan, dan lain-lain ya. Ini dikelompokkan antara minyak, margarin, santan, kemiri, dan juga susu. Yang ketiga, uji protein, bertujuan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Awan Purnama bersama teman saya Elis Anis Lasri.
kami telah menyiapkan bahan-bahan yang kami gunakan uji coba protein. Yang pertama saya punya bahan ini telur, roti, daging, bulu ayam, seledri, kangkung, terigu, gula, air kapur, sama ini lilin dan juga air putih. Kemudian langkah pertama membakar helai bulu ayam ini sebagai kontrol di mana mengandung proteinnya. Tujuannya supaya kita tahu seperti apa bau khas protein saat dibakar. Pertama, kita akan membakar telur rebus. Ya, setelah dibakar ini daging ayam mendekati baunya bulu ayam. Telur putih telur setelah dibakar juga mendekati ini ya bulu ayam. Jadi daging ayam sama ini mendekati bulu ayam, berarti mengandung proteinnya tinggi. Berarti agak mendekati ya, berarti kurang proteinnya. Sedangkan ini daun seledri tidak mendekati ya, kurang mendekati. Dan ini juga kangkung kurang mendekati ya. Kegiatan praktek 3 yaitu pencernaan makanan, yang akan dipraktekkan adalah struktur sistem pencernaan. Praktik ini bertujuan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tukaris Mumin dari kelompok 1 Salut Bandung Selatan dari Bandung, UPPJ UT Bandung. Nah, saya di sini akan mempraktikkan kegiatan praktek 3 dari modul 3 yang berjudul makanan, tentang pencernaan makanan. Kemudian saya akan mempraktikkan struktur sistem pencernaan, di mana tujuannya yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Di sini saya punya gambar struktur sistem pencernaan, ada gunting, terus ada pajel-pajel, terus ada lem. Kemudian saya urutkan mulai dari mulut, dari kerongkongan, dari lambung, usus, dan anus. Saya akan tempelkan. Masuk ke lambung. Selanjutnya ke usus halus. Usus besar. Dan anus. Nah, ini dia. Biar lebih jelasnya lagi, tonton terus. Hai teman-teman, tahukah kalian kemana perginya makanan setelah kita makan? Yuk kita ikuti perjalanan makanan dalam tubuh manusia. Yang pertama, mulut. Perjalanan dimulai di mulut. Disinilah makanan pertama kali masuk. Gigi kita mengunyah makanan hingga menjadi halus. Dan air liur membantu melunakkan serta memecahkan zat tepung menjadi gula sederhana. Lidah pun membantu mendorong makanan ke belakang mulut menuju tenggorokan. Dari mulut kita ke
kerongkongan atau esofagus. Makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran panjang yang menghubungkan mulut dan lambung. Dengan gerakan otot yang disebut gerakan peristaltik, makanan didorong turun ke lambung. Meskipun kita makan sambil berdiri atau berbaring, makanan tetap bisa sampai ke lambung loh. Kemudian lambung. Selanjutnya makanan sampai di lambung. Lambung bekerja seperti mesin penggiling. Otot lambung berkontraksi untuk mengaduk makanan, sementara cairan asam lambung dan enzim membantu memecah makanan menjadi bubur halus yang disebut kimus. Setelah dari lambung, kimus masuk ke usus halus. Disinilah makanan benar-benar diuraikan menjadi zat gizi yang siap diserap. Hati, pankreas, dan jantung empedu ikut membantu dengan mengeluarkan cairan pencernaan. Zat-zat gizi seperti vitamin, protein, dan karbohidrat diserap oleh dinding usus halus ke dalam darah. Darah kemudian membawa zat gizi ini ke seluruh tubuh untuk dijadikan energi. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna masuk ke usus besar. Di sini air diserap agar sisa makanan menjadi lebih padat. Bakteri baik dalam usus besar juga membantu memecah sisa makanan dan menjaga kesehatan pencernaan kita. Akhirnya, sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan lagi disimpan di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus dalam bentuk feses. Nah, itulah perjalanan luar biasa makanan di dalam tubuh kita, mulai dari mulut hingga akhirnya keluar sebagai sisa makanan. Jadi, jangan lupa makan makanan bergizi dan kunyah makanan dengan baik ya, agar sistem pencernaan kita bekerja dengan lancar dan tubuh kita tetap sehat. Dapat kami simpulkan setelah melakukan beberapa kegiatan praktek di modul 3 yang bertemakan makanan, yaitu makanan mengandung berbagai zat penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Melalui uji makanan, kita dapat mengetahui kandungan zat gizi pada bahan makanan. Zat-zat tersebut kemudian dicerna oleh organ pencernaan agar dapat diserap dan digunakan sebagai sumber energi serta pertumbuhan tubuh.